Assalamualaikum guys. guys. Jadi ini adalah hari pertama kita puasa di bulan Ramadan kali ini. Dan ini adalah konten pertama kita. Ya Kak, dan semoga konten pertama kali ini bermanfaat ya buat teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Semoga puasanya istiqomah sampai maghrib ya. Di konten ini kami akan membahas, pentingkah menyiapkan target selama Ramadan? kami juga sudah melakukan riset kecil-kecilan Pada 21 teman via chat dengan 4 pertanyaan utama. apakah sudah menyiapkan target Ramadan, apa kendala dan hambatannya, serta apa manfaat dari membuat target Ramadan. Dan hasilnya sekitar 6 dari 21 orang katanya sih belum menyiapkan target. Hampir 90% mengatakan targetnya tidak terpenuhi. Kendalanya sih katanya lebih banyak di waktu, niat, dan kegiatan luar dugaan. Tapi semuanya sepakat mengatakan menyiapkan target sebelum Ramadan itu sangat bermanfaat. Wah, berarti hanya sedikit ya Kak yang belum menyiapkan target untuk Ramadan kali ini. Dan jika kita lihat sih emang benar bahwasannya kendala-kendala itu emang selalu gimana ya, yang itu-itu aja sih yang menjadi kebiasaan dan menjadi menghambat kita dalam melakukan aktivitas. Nah, terus jadi kita nih harus gimana nih Kak? Nah, jadi kita di sini mau bagi tips untuk semuanya tentang mengatur target. Yang utama itu luruskan niat, karena ini sangat penting ya. Niat yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Terus tentukan dulu tujuan kita ini apa sih, untuk apa targetnya, kenapa kita buat target ini, kenapa kita buat target seperti ini. Kita wajib mengantisipasi kemungkinan tak terduga gitu. Kemungkinan apa yang kira-kira bakalan terjadi, apakah bakalan ada kegiatan-kegiatan tak terduga, bukber kah atau apa gitu, yang bisa jadi kegiatan itu mengganggu kita menjalankan target gitu. Terus kita harus membuat rencana cadangan yang disesuaikan dengan kapasitas diri kita sendiri. Jadi sangat perlu ya rencana cadangan tadi ini. Misalnya kita rencananya itu mau ngajinya itu 1 hari 1 juz, baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Terus ternyata kita punya satu kendala ya, nggak bisa apa. Jadi rencana cadangannya itu harus membayar bacaan Al-Quran yang tadi itu di hari berikutnya, di kesempatan berikutnya, tanpa mengurangi target di hari berikutnya, seperti itu. Terus kita juga nggak boleh melebihi dari batas kemampuan kita, biar kita tidak terbebani dan bisa melakukannya dengan enjoy dan santai dan santuy. Kalau menurut Uyun, ada nggak sih manfaat dari kita membuat target Ramadan ini? Ada dong, banyak malah. Nih yang pertama, itu akan membuat diri kita menjadi lebih disiplin. Kenapa? Karena dengan adanya target, kita akan tahu nih, dari jam segini kita harus ngapain, kemudian selanjutnya kita ngapain. Nah, jadi kita tuh tahu apa-apa aja yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, setelah kita udah disiplin, otomatis kita akan menjadi orang yang lebih menghargai waktu. Pernah dengar kata-kata orang barat nggak yang time is money, yang artinya waktu adalah uang? Ya, benar sekali memang. Karena 1 detik waktu yang sudah terlewat itu nggak akan bisa kembali. Dengan kita sudah membuat target, kita akan lebih menjadi orang yang menghargai waktu. Setelah kita menjadi disiplin nih, kemudian kita menghargai waktu. Nah, jadi kita akan bisa menjadi lebih terarah selanjutnya. Kenapa terarah? Karena dengan adanya target yang kita buat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita tahu nih kegiatan dalam seharian kita itu menjadi sistematis, sehingga pada akhirnya waktu yang diberikan Allah itu dalam 1 hari 24 jam itu gak akan sia-sia. Jadi waktu itu akan terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang paling penting nih dari hal itu semua, bahwasanya semua ini pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat lagi teman-teman, mendapatkan pahala karena niatnya.
Dan usahakan niat kita itu hanya karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pasti target tersebut akan terjalankan dan dapat terrealisasikan, karena kembali lagi pada niat kita di awal, bahwasannya itu mencari ridho Allah. Begitu Rika. Wah, ternyata manfaatnya banyak juga ya Yun. Jadi gak sabar pengen buat target. Tapi selain manfaat ternyata ada kendalanya juga ya. Tapi di sini setiap masalah kan pasti ada solusi, pasti dong. Jadi di sini solusi yang mungkin yang bisa kita terapkan ya, karena beberapa teman-teman saat ditanyain itu mereka bilang banyak kendalanya itu kayak males, mager, terus kayak hari ini semangat besok nggak semangat gitu. Jadi menurutku sih solusi paling pertama itu konsisten. Kita harus konsisten dengan apa yang mau kita capai, dengan target kita, dengan tujuan kita, dengan niat baik kita gitu kan. Terus yang paling penting jangan menunda-nunda kebaikan, karena kalau kebaikan ditunda kita akan mendapatkan keburukan. Terus kita juga harus ingat kembali apa tujuan kita di awal. Dengan begitu bisa jadi itu menjadi semangat kita. Oh iya ya, tujuanku kan seperti ini, kenapa aku harus berhenti gitu ya kan. Terus kita juga harus, ini tips yang baru ya, kita harus sering mendengar hal-hal yang membuat kita termotivasi. Mendengar radio tentang ceramah, motivasi, atau hal-hal yang baik gitu. List target kita, ini penting. List target kita dalam suatu kertas atau di handphone dengan tampilan yang cantik, tampilan yang menarik. Kalau untuk perempuan sih aku sarankan sih lebih baik ditempel di dinding, di cermin. Kenapa? Karena wanita itu suka bercermin. Jadi bisa lihat sering-sering gitu. Terus ini juga penting ya, kita harus memberitahu atau meminta orang terdekat mengingatkan kita untuk agar kita melakukan target kita. Ini bukan untuk pamer target ya, bukan. Tapi saat kita lupa, bisa jadi orang terdekat kita itu seperti orang tua atau adik kita atau kakak kita bisa bilang, kakak hari ini nggak ngaji, katanya mau ngaji, kayak gitu. Terus itu yang terakhir, kita harus menghindari kegiatan tidak bermanfaat dan melalaikan. Nah ini penting. Kenapa? Karena banyak dari kita itu keterusan magernya, keterusan rebahannya. Jadi kita lupa sama target kita. Besok lah, ujung-ujungnya kemana? Menunda-nunda. Bukan begitu Yun? Betul sekali Rika, sepakat. Nah jadi kembali lagi nih ke kita, mau tetap terus-terusan rebahan atau kita membuat sebuah perubahan, salah satunya dengan membuat target. Nah jadi kan teman-teman, kesimpulannya penting sekali untuk kita menyiapkan target khususnya selama Ramadan, yang mana Ramadan ini adalah bulan penuh dengan kebaikan. Jadi apa salahnya kita juga mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat dan pastinya berpahala dong. Karena dengan adanya target, maka kita akan bisa mengisi kekosongan waktu agar tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, ada satu kata-kata inspirasi nih buat teman-teman dari sebuah buku yang pernah aku baca, karya Pak Imam Munadi. Nah, jadi kata-kata inspirasinya itu seperti ini. Jika Anda sudah mencanangkan target untuk meraih sukses besar dalam hidup Anda, maka bakarlah perahu Anda, sehingga Anda tidak memiliki cukup alasan untuk kembali ke posisi semula. Maksud perahu di sini adalah rasa malas kita, rasa yang kita suka menunda-nunda itu, kebiasaan negatif ini. Nah, jadi kita harus bakar semua perasaan-perasaan itu, sehingga kita tidak memiliki satu alasan pun kembali ke zona nyaman dengan rebahan terus-terusan. Nah jadi guys, jangan pernah menunda-nunda hal baik sekecil apapun itu, dan lakukanlah dengan konsisten, dengan meluruskan niat dan sesuaikan dengan kapasitas waktu dan kemampuan diri kita, agar semua target kita dapat terjalankan dan sesuai dengan tujuan kita di awal. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semangat terus membuat target. Terima kasih Uyun untuk kesempatannya, juga teman-teman yang sudah membantu kami
menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin sampai di sini ya kan Yun video kita ya. Semoga target kita terjalankan dan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan guys, tetap di rumah aja biar kita bisa memutus rantai penyebaran virus. Kami undur diri dulu dan semoga ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.